Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang wanita bernama Sari. Sari adalah seorang ibu rumah tangga yang sederhana dan dikenal sebagai sosok yang ramah dan baik hati. Suaminya, Pak Budi, adalah seorang petani yang bekerja keras di ladang setiap hari untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Namun, di balik ketenangan dan keharmonisan rumah tangga Sari, tersimpan sebuah rahasia yang hanya segelintir orang tahu. Sari diam-diam menjalin hubungan terlarang dengan tetangganya, Pak Darto, yang juga sudah berkeluarga. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas percakapan singkat saat berpapasan di pasar atau ketika mereka membantu acara di desa. Namun, seiring berjalannya waktu, percakapan mereka menjadi lebih panjang dan mendalam. Mereka mulai saling berbagi kisah masa lalu, impian yang belum tercapai, dan kegelisahan yang mereka rasakan dalam kehidupan pernikahan masing-masing. Pak Darto sering memuji Sari atas kebaikan hatinya dan ketekunannya merawat keluarga. Sementara Sari merasa terhibur oleh humor dan perhatian yang diberikan oleh Pak Darto. Kedekatan emosional ini perlahan berubah menjadi ketertarikan yang lebih dalam. Sari merasa dihargai dan dimengerti oleh Pak Darto, sesuatu yang mungkin mulai pudar dalam hubungannya dengan Pak Budi yang sibuk bekerja. Pertemuan mereka semakin sering terjadi, terutama ketika Pak Budi sedang berada di ladang atau pergi ke kota untuk menjual hasil panen. Sari dan Pak Darto bertemu secara diam-diam di kebun belakang rumah atau di pinggir sungai yang jarang dilalui orang. Mereka berbagi cerita, tawa, dan bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa mustahil untuk diwujudkan. Sari merasa hidupnya kembali berwarna, meski dalam hati kecilnya ada rasa bersalah yang terus menghantui. Pak Darto pun merasakan hal yang sama. Dia merasa seperti menemukan kembali gairah hidup yang telah lama hilang dalam pernikahannya dengan Bu Darto yang dingin dan kaku. Namun, rahasia itu tidak bisa selamanya tersembunyi. Seorang warga desa yang kebetulan melihat mereka berdua-berduaan di tempat sepi mulai menyebarkan gosip. Desas-desus pun menyebar dengan cepat di desa kecil itu. Para tetangga mulai berbisik-bisik setiap kali Sari atau Pak Darto melintas. Anak-anak mereka pun mulai dikucilkan di sekolah karena dianggap sebagai anak dari orang tua yang tidak bermoral. Pak Budi, yang awalnya tidak percaya dengan gosip tersebut, mulai memperhatikan perubahan sikap Sari. Ia merasa istrinya menjadi lebih tertutup dan sering menghindari tatapan matanya. Sari juga mulai sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, serta menghabiskan waktu lebih lama di pasar atau membantu kegiatan desa yang biasanya jarang ia ikuti. Rasa curiga di hati Pak Budi semakin membesar, apalagi ketika ia menemukan Sari sering termenung dan senyum sendiri tanpa alasan yang jelas. Suatu hari, saat Sari sedang pergi ke rumah saudaranya, Pak Budi memberanikan diri untuk memeriksa kamar mereka. Tangannya gemetar saat membuka laci meja rias Sari. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan surat-surat kecil yang disembunyikan di bawah tumpukan kain batik. Dengan hati berdebar, Pak Budi membuka salah satu surat tersebut. Isinya membuat jantungnya serasa berhenti berdetak. Kekasihku Darto, aku merindukan senyuman dan sentuhan lembutmu. Bersamamu, aku merasa hidup kembali. Aku berharap waktu berhenti saat kita bersama. Air mata Pak Budi mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia membaca satu persatu surat yang penuh dengan ungkapan cinta dan kerinduan yang jelas ditujukan untuk Pak Darto. Ada surat yang menceritakan bagaimana Sari merasa kesepian dan menemukan kenyamanan di sisi Pak Darto. Ada juga surat yang berisi janji-janji untuk bertemu di tempat-tempat tersembunyi, seperti di pinggir sungai atau di kebun belakang rumah. Pak Budi merasa dunia runtuh di hadapannya.
Hatinya yang selama ini penuh kepercayaan terhadap Sari hancur berkeping-keping. Ia duduk terdiam di tepi ranjang, memegang surat-surat itu sambil menangis dalam keheningan. Malam itu, ia tidak bisa tidur, memikirkan bagaimana Sari yang selama ini ia cintai dan percayai bisa mengkhianatinya sedemikian dalam. Dengan hati yang hancur, Pak Budi akhirnya mengkonfrontasi Sari. Awalnya, Sari menyangkal, namun akhirnya dia mengakui semuanya. Tangis dan penyesalan memenuhi ruangan, tetapi luka yang ditinggalkan terlalu dalam. Kabar perselingkuhan itu membuat gempar seluruh desa. Keluarga Pak Darto pun ikut terpuruk. Istri Pak Darto merasa dikhianati, dan anak-anak mereka menjadi sasaran ejekan teman-teman sebaya. Bu Darto, yang selama ini dikenal sebagai wanita yang tegar, akhirnya memilih untuk membawa anak-anaknya pergi ke rumah orang tuanya di desa sebelah untuk menenangkan diri dan menyusun rencana masa depan mereka. Di rumah orang tuanya, Bu Darto merenung dan mencoba memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. Anak-anaknya yang masih kecil pun merasakan dampaknya, menjadi pendiam dan enggan bermain dengan teman-teman sebaya. Sementara itu, Pak Darto yang ditinggalkan merasa hampa dan kehilangan. Ia mencoba meminta maaf kepada istrinya, tetapi luka yang ditinggalkan terlalu dalam. Para tetangga pun terus membicarakan skandal ini. Mereka memandang rendah Pak Darto, menganggapnya sebagai pria yang telah merusak keharmonisan rumah tangga dan merendahkan martabat keluarganya. Beberapa pelanggan yang biasa memesan hasil kerajinan kayu dari Pak Darto pun mulai beralih ke pengrajin lain. Dalam kesedihannya, Bu Darto mendapat dukungan dari keluarganya yang menyarankan untuk memulai hidup baru di desa tersebut. Dia mulai membuka usaha kecil-kecilan, menjahit baju dan membuat kue untuk dijual di pasar. Anak-anaknya pun perlahan mulai beradaptasi dengan lingkungan baru dan mendapatkan teman-teman yang lebih pengertian. Pak Darto yang ditinggalkan sendirian di desa mengalami tekanan batin yang mendalam. Ia kehilangan pekerjaan, teman-teman, dan bahkan rasa hormat dari masyarakat sekitar. Malam-malamnya dihabiskan dengan penyesalan dan rasa bersalah yang terus menghantui. Dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk meninggalkan desa dan mencari pekerjaan di kota, berharap bisa memperbaiki hidupnya dan suatu hari mendapatkan pengampunan dari keluarganya. Kisah ini menjadi pelajaran pahit bagi warga desa tentang bagaimana satu kesalahan besar dapat menghancurkan kehidupan banyak orang dan meninggalkan luka yang sulit sembuh. Sari dan Pak Budi berusaha memperbaiki hubungan mereka melalui mediasi dari sesepuh desa dan tokoh agama. Namun, kepercayaan yang telah hancur sulit untuk dipulihkan. Sari memutuskan untuk meninggalkan desa dan tinggal bersama saudaranya di kota untuk merenungi kesalahannya. Pak Darto pun mengalami nasib serupa. Istrinya meminta cerai dan ia harus menanggung beban sosial yang berat di desa tersebut. Dia kehilangan pekerjaannya sebagai pengrajin kayu karena para pelanggan menolak untuk membeli barang darinya. Pak Darto akhirnya memilih untuk pindah ke kota dan bekerja sebagai buruh kasar demi menghidupi anak-anaknya. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi warga desa tentang pentingnya menjaga kesetiaan dan komunikasi dalam sebuah pernikahan. Desa yang dulu damai itu perlahan kembali tenang, meski bayang-bayang perselingkuhan Sari dan Pak Darto tetap menjadi cerita yang diingat oleh generasi berikutnya. Bagi Sari, hidup di kota bukanlah jalan yang mudah. Dia harus bekerja sebagai penjahit untuk menghidupi dirinya sendiri. Rasa bersalah yang mendalam membuatnya lebih banyak menghabiskan waktu di tempat ibadah, memohon ampun, dan mencari ketenangan batin. Dia pun berjanji untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama.
Pak Budi, meskipun terluka, memilih untuk tetap tinggal di desa dan melanjutkan pekerjaannya di ladang. Dia berusaha membangun kembali hidupnya dengan dukungan dari keluarga dan teman-teman yang setia. Meski hati kecilnya masih merindukan Sari, dia tahu bahwa waktu akan perlahan menyembuhkan luka hatinya. Sementara itu, anak-anak Pak Darto yang tinggal bersama ibu mereka berusaha melanjutkan hidup dan beradaptasi di lingkungan yang baru. Mereka berjuang untuk melupakan masa lalu yang kelam dan berharap bisa membangun masa depan yang lebih baik. Kisah ini menjadi legenda di desa itu, sebuah pengingat abadi tentang bagaimana godaan dan ketidaksetiaan dapat menghancurkan keluarga dan kehidupan banyak orang. Namun, dari kehancuran itu muncul pula harapan untuk perubahan dan penebusan dosa. Bertahun-tahun kemudian, Sari yang telah menua kembali ke desa untuk menghadiri pemakaman ibunya. Warga desa yang dulu mencibirnya perlahan mulai memaafkan, meski kenangan pahit masih membekas. Sari berusaha memperbaiki hubungannya dengan anak-anaknya yang telah dewasa dan mencoba menebus dosa masa lalunya dengan membantu masyarakat desa, terutama para janda dan anak yatim. Pak Budi, yang kini sudah beranjak tua, menyambut Sari dengan hati yang lebih lapang. Mereka tidak kembali bersama sebagai pasangan, tetapi sebagai sahabat yang saling mendukung di sisa hidup mereka. Sari pun merasa menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Sementara itu, Pak Darto yang hidup dalam keterasingan di kota, akhirnya kembali juga untuk memperbaiki hubungan dengan anak-anaknya. Meski butuh waktu yang panjang, perlahan-lahan keluarganya mulai menerima kehadirannya kembali. Kisah ini menjadi bukti bahwa meski kesalahan besar pernah terjadi, selalu ada kesempatan untuk penebusan dan pengampunan, meskipun jalan menuju itu penuh dengan rintangan dan air mata.